Shalom, selamat malam. Salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, setelah seharian kita bekerja, kita bersyukur ada waktu sejenak untuk boleh berada di hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengarahkan kehidupan kita saat ini untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan akan nama Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur lewat kidung pujian pada malam hari ini. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dalam persekutuan pada malam hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati, tuntun kami ya Roh Kudus, di dalam memahami, di dalam membaca, mendengar, dan juga dalam memberitakan firman-Mu ini. Kiranya kebenaran firman-Mu memperlengkapi, memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami senantiasa. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi,
disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar dan merenungkan firman ini dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman pada masa sulit adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Iman pada masa sulit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesulitan adalah sebuah realitas yang tentunya semua orang pasti menghadapinya. Bagaimana menyikapi, bagaimana menghadapi itu, tentunya masing-masing orang berbeda. Dengan cara, dengan prinsip, dengan pandangan pada masing-masing mereka. Namun persoalan yang terpenting ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, adakah iman? Sekira ini kata kunci yang patut kita renungkan bersama-sama. Iman yang bagaimana dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu? Iman yang bagaimana yang harus ada pada kita, sehingga kita memiliki sudut pandang yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berharap bahwa kita dapat menghadapi kesulitan itu, kita dapat menghindari kesulitan itu. Namun sekali lagi, iman yang bagaimana yang harus ada pada kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak selalu mencegah sebuah tragedi dan persoalan menghampiri orang percaya. Ya, namun Allah selalu menolong ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, yang namanya kesesakan. Saya ulangi pernyataan ini, bahwa pengalaman mengajarkan kepada kita, Allah tidak selalu mencegah tragedi dan persoalan menghampiri orang percaya. Namun Allah selalu menolong ketika kita menghadapi kesulitan atau kesesakan. Mazmur 46 malam ini yang menjadi pembacaan kita, ternyata ditulis ketika pemazmur sendiri berada dalam masa-masa sulit. Dan pemazmur mengungkapkan imannya selama masa kesesakan itu. Ia percaya bahwa Allah lebih besar dan kuat daripada krisis yang dia alami. Kalau kita mencermati kembali pembacaan kita malam ini, kita lihat ada 3 kali ungkapan pemazmur yang menyatakan tentang sekalipun. 3 kali. Yang pertama, sekalipun bumi berubah. Kedua, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dan yang ketiga, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini memberikan kesan kepada kita tentang sebuah kesulitan yang luar biasa, kesesakan yang begitu dalam yang dialami oleh pemazmur dalam hidupnya. Ungkapan sekalipun adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya ada sebuah pengharapan, ada sebuah kekuatan, ada sebuah sikap iman, dan itu didasarkan pada kasih Tuhan. Allah
oleh pemazmur disimbolkan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Allah adalah penolong dalam kesesakan. Dan pemazmur mengatakan itu sangat terbukti. Dengan kata lain, bersama dengan Tuhan, pemazmur memiliki pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Sekali lagi, mazmur ini ditulis di tengah-tengah suasana kesesakan yang begitu dalam yang dialami pemazmur. Tapi ia merasakan spirit, ada kekuatan, ada semangat yang baru. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dikatakan tadi, sekalipun, apa yang begitu dahsyat terjadi dalam kehidupan ini, kalau Allah menjadi tempat perteduhan kita, kalau Allah menjadi tempat perlindungan kita, itu sesuatu yang tidak sia-sia. Mengakhiri tulisannya tadi, pemazmur mengatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Sebuah penghayatan iman yang luar biasa bagi pemazmur. Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Kiranya ini menjadi sebuah pegangan bagi kita, bahwa kita harus senantiasa mengimani penyertaan Allah. Di depan kita, atau mungkin saat ini, kita menghadapi sebuah keadaan yang maha berat dalam kehidupan kita, yang tidak mampu kita kendalikan dengan kekuatan kita. Kita tidak berdaya. Kita mungkin jatuh bangun. Kita merasakan kesesakan yang luar biasa dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin yang terjadi dalam keluarga kita, bahkan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, dunia ini. Namun belajar dari pengalaman iman pemazmur ini, kita ditarik bersama-sama untuk juga memiliki prinsip iman di dalam Tuhan, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Karena ketika Allah menyertai kita, ketika Allah menjadi benteng kita, keadaan-keadaan yang terjadi pada masa kini dan seterusnya, kita meyakini bahwa Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengharapan dan semangat, bahkan sukacita dalam melangkah setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan dan ungkapkan di hadapan Tuhan malam ini, apa kesesakan kita, apa kekhawatiran dan ketakutan kita. Nyatakan itu di hadapan Tuhan, dan nyatakan iman kita. Tuhan Allah semesta alam menyertai saya, menyertai keluarga saya, kota benteng kehidupan saya, keluarga saya adalah hanya Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kita, memberikan pengharapan, menghibur kita semua. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita mengambilkan pemberitaan firman ini. Kembali kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kunjung lenyap yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku
Walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri persekutuan sehati dalam doa malam ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami pada malam hari ini. Banyak hal yang begitu menyesakkan kami, banyak hal dalam kehidupan ini yang menjadi pergumulan. Banyak hal dalam kehidupan ini membuat kami khawatir bahkan takut. Namun Tuhan, firman-Mu malam ini memberikan tuntunan dan kekuatan serta pengharapan bagi kami untuk menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan, sebagai pokok kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan. Dan kami yakini itu sangat-sangat terbukti. Berkati kami Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus, untuk senantiasa menjadikan firman-Mu ini menjadi sebuah perenungan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Berkati kami dalam kehidupan pribadi, berkati kami dalam kehidupan keluarga. Kami semua, tidak hanya jemaat-Mu di Warakas ini, namun seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang juga bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, berkati mereka semua, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai kota benteng kami, dan meyakini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau ada pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Jikalau ada kelemahan dan sakit yang dialami, Tuhan anugerahkan pemulihan dan semangat yang baru. Dalam perjuangan, Tuhan berikan pengharapan untuk mendapatkan yang terbaik, yang kami yakini Tuhan pasti anugerahkan bagi kami. Berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkati jemaat-Mu, jemaat Warakas, yang terus setia untuk mengangkat pelayanan kesaksian dan persekutuan ini, dan juga seluruh saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini. Pulihkan kami Tuhan dengan semangat yang baru yang daripada-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah persekutuan sehari dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kebersamaan kita, kesetiaan kita untuk selalu bersekutu, bersaksi dalam pelayanan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kita yakin firman Tuhan yang disampaikan, ditaburkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetap semangat, salam sehat, shalom, bongi melo, lako kita solanasang.